Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penonton yang ingin menjelajah ke cerita-cerita sejarah. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang, agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia, kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita, dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara para nabi yang diutus oleh Allah, ada satu kisah yang luar biasa, penuh pelajaran tentang kesabaran, taubat, dan luasnya kasih sayang Allah. Ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah mengutus Nabi Yunus kepada kaumnya di wilayah Niniwe, yang sekarang dikenal sebagai Irak. Mereka adalah kaum yang sudah lama tenggelam dalam kemusyrikan dan kemaksiatan. Dengan penuh kesabaran, Nabi Yunus menyeru mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tinggalkanlah berhala-berhala itu." Namun, hari demi hari berlalu. Dakwahnya yang lembut hanya disambut dengan ejekan dan penolakan. Hatinya sedih dan kecewa melihat betapa kerasnya hati mereka, merasa dakwahnya sia-sia dan yakin azab akan segera turun. Nabi Yunus pun membuat sebuah keputusan besar. Ia meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin langsung dari Allah. Allah mengabadikan momen ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 87. Para ulama tafsir menjelaskan, ini bukan berarti Nabi Yunus meragukan kekuasaan Allah, tetapi ia mengira Allah tidak akan menegurnya atas kepergiannya itu. Nabi Yunus menuju pantai dan menaiki sebuah kapal yang sudah penuh dengan penumpang. Saat kapal berlayar di tengah lautan, tiba-tiba langit menjadi gelap, angin menderu kencang, dan ombak-ombak raksasa mulai menggulung. Kapal itu terombang-ambing di antara hidup dan mati. Nahkoda kapal pun berkata bahwa mereka harus meringankan beban kapal dengan membuang salah satu penumpang ke laut. Untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan, mereka melakukan undian, dan sungguh mengejutkan. Nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Para penumpang lain tidak tega melihat wajahnya yang tampak seperti orang saleh. Mereka mengulang undian itu untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi, nama Nabi Yunus yang keluar. Bahkan untuk ketiga kalinya, namanya tetap muncul. Saat itulah, Nabi Yunus sadar, ini adalah takdir dan teguran dari Allah untuknya. Dengan hati yang pasrah, ia melompat ke dalam lautan yang bergelora. Di tengah gelapnya lautan, Allah memerintahkan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus. Allah berfirman, maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surah As-Safaat ayat 142. Namun, ikan ini bukan untuk membinasakannya, melainkan sebagai sebuah teguran dan sebuah bentuk pendidikan dari Allah. Ikan itu menelannya utuh, tanpa melukai tubuhnya sedikit pun. Bayangkan, kini Nabi Yunus berada dalam 3 lapis kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya perut ikan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah. Dalam kesunyian dan kegelapan total itu, Nabi Yunus merenung. Ia menyadari kesalahannya karena telah tergesa-gesa meninggalkan tugasnya. Dan di sanalah, dari dalam perut ikan, lahir sebuah doa yang abadi, yang terus kita kenal hingga hari ini. Doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minas jolimin, yang artinya, tidak ada Tuhan
selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 87. Inilah doa yang dikenal sebagai doa Nabi Yunus. Keutamaannya adalah bahwa tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Mengapa doa ini begitu istimewa? Karena ia mengandung 3 pilar utama. Pertama, tauhid, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, tasbih, pengagungan kesucian Allah. Dan ketiga, pengakuan dosa dan kerendahan diri di hadapannya. Allah berfirman, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surah As-Safaat, ayat 143 sampai 144. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Yunus termasuk orang yang banyak beribadah sebelum musibah itu terjadi. Karena amal salehnya di masa lapang, Allah menyelamatkannya di masa sempit. Amal saleh kita di masa sehat dan bahagia adalah penyelamat kita di saat kita susah dan diuji. Doa Nabi Yunus menggema hingga ke langit. Para malaikat mendengarnya dan berkata, "Ya Rob, ini suara yang lemah dari tempat yang asing." Allah pun berfirman, "Itu adalah hambaku, Yunus." Setelah beberapa waktu ada yang mengatakan 3 hari. Ada pula yang mengatakan lebih lama. Dan Allah memerintahkan ikan itu. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Quran Surah As-Safaat ayat 145. Ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Tubuhnya sangat lemah dan kulitnya sensitif. Tapi lihatlah betapa besarnya kasih sayang Allah. Allah tidak meninggalkannya begitu saja. Allah menumbuhkan sebatang pohon labu di dekatnya. Allah berfirman, "Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu." Quran Surah As-Safaat ayat 146. Daunnya yang lebar menjadi peneduh. Buahnya menjadi makanan yang lembut dan bergizi. Dan pohon itu pun bisa mengusir serangga. Allah merawatnya hingga pulih. Lalu, apa yang terjadi pada kaum yang ia tinggalkan? Ternyata, setelah kepergian Nabi Yunus, mereka mulai melihat tanda-tanda azab. Langit menghitam. Suasana menjadi mencekam. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti mereka. Mereka akhirnya sadar dan bertaubat secara massal. Seluruh negeri, dari yang tua hingga yang muda, menangis memohon ampun kepada Allah. Dan karena taubat mereka yang tulus, Allah membatalkan azab yang sudah diambang pintu. Mereka adalah satu-satunya kaum dalam sejarah yang azabnya diangkat karena taubat kolektif mereka. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke negerinya. Betapa terkejut dan bahagianya ia ketika mendapati seluruh kaumnya yang dulu menentangnya, kini telah beriman dan bersujud kepada Allah. Jumlah mereka, menurut Al-Quran, mencapai 100.000 orang atau bahkan lebih. Kisah Nabi Yunus bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah lautan pelajaran bagi kita semua. Pelajaran untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Pelajaran bahwa ujian adalah bentuk cinta dan pendidikan dari Allah. Pelajaran bahwa pintu taubat selalu terbuka. Dan yang terpenting, pelajaran bahwa amal saleh di masa lapang akan menjadi penolong di masa sempit. Doa Nabi Yunus adalah senjata terkuat orang beriman. Ia mengajarkan kita adab berdoa yang sempurna. Memulai dengan tauhid, mengagungkan Allah, lalu mengakui kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati. Di dalam gelapnya perut ikan, Nabi Yunus menemukan cahaya. Di dalam kesempitan, ia menemukan luasnya rahmat Allah. Semoga kita bisa meneladani kesabaran dan taubatnya. Dan semoga kita termasuk hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.